Singapura, sebuah negara kecil yang luasnya bahkan lebih kecil dari beberapa kota besar di Indonesia. Luas daratannya hanya sekitar 728 km persegi. Tapi, jangan salah, di balik wilayahnya yang sempit, Singapura punya kekuatan militer yang sangat modern dan disegani. Ini bikin kita bertanya-tanya, bagaimana cara mereka melatih pasukan tempurnya di lahan yang begitu terbatas? Bayangkan saja, dengan kepadatan penduduk yang super tinggi, dan hampir seluruh wilayahnya adalah perkotaan, Singapura nyaris tidak punya ruang terbuka yang luas, tidak ada padang rumput atau gurun yang membentang untuk latihan tempur skala besar, manuver tank, latihan artileri, apalagi latihan udara berintensitas tinggi. Semuanya jadi tantangan besar. Kalau dipaksakan, risikonya bukan cuma mengganggu aktivitas warga, tapi juga membahayakan keselamatan publik. Lalu, apa solusinya? Jawaban Singapura ternyata sangat cerdas dan pragmatis. Mereka berlatih di luar negeri. Angkatan Bersenjata Singapura, atau SAF, menjalin kerjasama latihan militer jangka panjang dengan banyak negara sahabat. Mereka mengirim pasukannya ke Australia untuk latihan darat dan udara berskala besar di area gurun dan hutan yang luas. Mereka juga terbang ke Amerika Serikat untuk latihan udara menggunakan fasilitas canggih. Bahkan, negara tetangga seperti Brunei Darussalam menjadi lokasi ideal untuk latihan perang hutan atau jungle warfare. Selain itu, ada juga latihan gabungan dengan negara-negara seperti India, Thailand, dan bahkan Taiwan. Singapura bahkan punya fasilitas latihan permanen di Australia yang memungkinkan alutsista berat seperti Tang Leopard. Mereka bisa berlatih tanpa batasan ruang sama sekali. Tapi, mengirim pasukan ke luar negeri tentu memakan biaya dan waktu. Karena itu, Singapura tidak hanya bergantung pada latihan fisik. Mereka adalah salah satu negara terdepan dalam memanfaatkan teknologi simulasi tingkat tinggi. Di dalam negeri, mereka membangun pusat simulasi super canggih. Teknologi ini memungkinkan para prajurit untuk merasakan simulasi pertempuran udara, laut, hingga taktik gabungan deret laut udara yang sangat realistis. Simulator ini bisa meniru kondisi medan perang nyata, mulai dari cuaca ekstrem hingga gangguan sinyal elektronik. Semuanya tanpa harus mengerahkan satupun pasukan ke lapangan. Ini adalah cara yang efisien untuk melatih pengambilan keputusan taktis dalam berbagai skenario perang modern yang kompleks. Selain berlatih di luar dan di dunia maya, Singapura juga menjadikan kelemahan mereka sebagai kekuatan. Karena negaranya adalah sebuah kota raksasa, mereka justru fokus pada latihan perang kota atau urban warfare. Mereka membangun fasilitas latihan khusus yang benar-benar meniru lingkungan perkotaan. Ada replika gedung apartemen, terowongan bawah tanah yang rumit, hingga kawasan industri dan pelabuhan. Doktrin pertahanan mereka memang memprediksi bahwa jika perang terjadi, kemungkinan besar pertempuran akan berlangsung di tengah kota. Jadi, alih-alih mencari hutan, mereka menjadikan Gudong Dang Pencakar Langit sebagai medan tempur mereka. Semua strategi ini didukung oleh fondasi yang paling penting, sumber daya manusia. Singapura menerapkan program wajib militer yang dikenal sebagai National Service bagi semua pria dewasa. Meskipun waktu latihan fisik di lapangan mungkin terbatas, sistem ini berjalan dengan jadwal yang sangat disiplin, standar fisik dan mental yang tinggi, serta evaluasi rutin berbasis data. Hasilnya, meskipun jumlah pasukan aktif mereka tidak sebesar negara lain, kualitas individu dan kesiapan tempur mereka tetap berada di level tertinggi. Setiap prajurit dilatih untuk menjadi efisien, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan cepat. Jadi, apa kesimpulannya? Keterbatasan wilayah ternyata tidak menjadi penghalang bagi Singapura. Justru, kondisi ini memaksa mereka untuk berpikir lebih strategis, lebih efisien, dan lebih futuristik. Dengan kombinasi cerdas antara latihan di luar negeri, pemanfaatan teknologi simulasi canggih, kerjasama internasional yang kuat, dan fokus pada skenario perang modern seperti pertempuran kota, Singapura berhasil membangun sebuah kekuatan militer yang sangat disegani di Asia Tenggara. Ini adalah bukti nyata bahwa wilayah boleh sempit, tapi visi dan strategi pertahanan bisa sangat luas. Singapura telah menunjukkan kepada dunia bagaimana mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Radio Jampang agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.